Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara, mengajak kita selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita diberi kesehatan, karena kesehatan itulah harganya mahal. Selanjutnya, marilah selawat dan salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, selanjutnya saya ingin berbicara masalah ibadah yang khususnya berkaitan dengan masalah ibadah membaca Yasin. Yasinan secara berkelompok atau secara giliran, atau yasinan yang sering diterapkan pada hari Jumat secara bergiliran. Nah, ini saya ingin berbicara masalah hal itu. Kenapa disebut ibadah itu disebut ibadah yasinan? Karena yang dibaca itu adalah Quran surat Yasin, maka disebut yasinan. Seandainya saja yang dibaca itu adalah bukan surat Yasin, umpama surat Al-Baqarah, barangkali itu akan disebut sebagai Al-Baqarahan, walaupun mungkin tidak lazim. Tapi karena yang dibaca itu adalah surat Al-Baqarah, maka akan disebut sebagai Al-Baqarahan. Saudara-saudara sidang pendengar yang saya muliakan, saya ingin berbicara tentang ibadah khususnya yasinan. Mari kita mulai bersama-sama. Karena apa? Sering kita dengar dan sering kita saksikan di masyarakat terjadi kelompok-kelompok ibadah yasinan. Tetapi dalam prakteknya ada yang pro dan ada pula yang kontra. Kenapa bisa demikian? Karena cara menerima pemahaman itu beda-beda sumbernya. Maka terjadi pro dan kontra. Dalam hal ini saya akan memberi komentar untuk keduanya, baik untuk yang pro maupun untuk yang kontra, yang mudah-mudahan akan memunculkan pemikiran yang menjadikan sejuk untuk keduanya. Jadi kita harus sangat hati-hati, karena itu hal yang sensitif. Kita bicarakan dengan yang bijak, dengan yang baik dan yang benar, agar tidak menimbulkan perselisihan atau persangkaan yang buruk terhadap saudara-saudara kita. Baik kita mempersangkakan yang buruk kepada yang pro, maupun kita mempersangkakan yang buruk kepada yang kontra. Jadi agar kita ketemu di mana sebenarnya yang paling benar. Baik saudara-saudara, mari kita coba memahami keduanya secara bersama-sama. Yang pertama kita pahami mulai dari menurut yang kontra terlebih dahulu, bahwa bagi yang kontra atau yang anti dengan yasinan, memang mereka juga punya dasar, dan dasarnya sangat kuat, yaitu dasarnya ada di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 204, yang bunyinya sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u wa ansitu la'allakum turhamun. Artinya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Nah, inilah dasarnya untuk menolak ibadah yasinan. Jadi bagi orang yang kontra atau bagi orang yang anti dengan yasinan, kenapa tidak mau? Karena itu dasarnya. Jadi jelas dasarnya ada di dalam Al-Quran. Karena apa? Di sana jelas-jelas dikatakan bacalah Al-Quran dengan
Baik, ya, apabila dibaca dengan Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu mendapat rahmat. Artinya dengarkanlah Al-Quran apabila dibaca, itu benar-benar kita mendengarkan. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, itu permasalahan yang paling pokok untuk menolak tentang yasinan. Jadi kalau ada yasinan yang beramai-ramai secara bergiliran, harus hari Jumat, nah ini bagi mereka ini adalah menyimpang dari Al-Quran, karena Al-Quran tidak demikian. Dan memang kalau kita tinjau dari awalnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah memberi contoh dan tidak pula pernah menganjurkan atau memerintahkan membaca Al-Quran secara beramai-ramai atau secara berjamaah, apalagi secara bergiliran atau secara berkelompok-kelompok. Itu tidak pernah ada anjurannya, baik dari Al-Quran maupun dari hadis, itu tidak pernah diketemukan. Sebab itu adalah merupakan penyimpangan, apalagi kalau dikhususkan untuk orang yang sudah mati. Ini betul-betul bid'ah dolalah yang harus diingkari, sesat dan menyesatkan. Itulah dasar dan pemahaman cara pandang bagi yang kontra. Ya, itu harus kita hormati, karena itu memang benar, itu tidak salah. Kalau itu sebagai dasar, itu memang betul-betul benar. Tidak ada diketemukan membaca Al-Quran, membaca Yasin ditujukan untuk orang yang sudah mati. Itu tidak pernah ada ajarannya, tidak pernah ada tuntunannya. Dari mulai Nabi Muhammad, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak pernah melaksanakan. Maka itu adalah benar-benar suatu pekerjaan, suatu ibadah yang bid'ah dolalah, yang harus diingkari. Harus diingkari. Ini sumber dasar dari orang-orang yang tidak setuju dengan adanya ibadah kelompok yasinan. Ya, tidak mengapa, memang demikian. Karena udah jelas kok, jelas sekali di dalam Al-Quran itu. Dalam Al-Quran itu udah dijelaskan bahwa apabila dibaca Al-Quran maka dengarkanlah dan diamlah agar kamu dapat rahmat. Itu. Nah, maka wajar kalau orang-orang yang anti dengan yasinan juga tidak mau mendengarkan Quran, suara Al-Quran dibaca yang ada di dalam HP. Karena tidak ada perintahnya apabila disetel HP membaca Al-Quran maka dengarkanlah agar kamu mendapat rahmat. Itu tidak ada yang namanya perintah untuk nyetel HP yang isinya Al-Quran. Nah, kita juga maklum kalau mereka sampai ke HP saja tidak mau membaca, tidak mau mendengarkan, karena itu tidak ada perintahnya. Yang ada perintahnya itu adalah di dalam Al-Quran. Apabila dibaca maka dengarkanlah, itu Al-Quran yang diperintah, bukan HP. Tapi kalau HP disetel lalu bunyinya itu orang baca Al-Quran, ya nggak perlu didengarkan, orang itu nggak ada perintah kok. Itu termasuk penyimpangan. Nah, kalau mereka beranggapan demikian, ya nggak apa-apa, itu memang benar, nggak pula salah, nggak, itu benar gitu, nggak ada yang menyalahkan. Nah, jadi itulah saudara-saudara tentang dasar sebagai menolak atau anti atau kontra dengan yasinan yang secara berjamaah atau secara kelompok, apalagi ditujukan kepada orang yang sudah mati. Oh, ini pantang sekali ya, kita itu maklum, karena memang itu adalah hal yang benar. Itu dah yang pertama yang kita bahas. Sedangkan selanjutnya, kalau kita sudah jelas itulah dasarnya orang yang kontra, maka selanjutnya akan kita bahas orang-orang yang mau melaksanakan ibadah yasinan secara beramai-ramai atau secara berjamaah. Orang yang membaca yasinan prakteknya seperti itu, seperti orang yang mau berjamaah, mereka juga punya dasar yang sangat kuat. Dasarnya juga mereka kuat, karena apa? Mereka itu sesungguhnya juga takut dengan yang namanya musyrik. Maka dia menghindarkan kemusyrikan, walaupun dia itu membaca Yasin, walaupun tidak ada perintahnya seperti yang dimaksud seperti kelompok yang tadi, mereka tetap masih mau, karena dia juga punya dasar yang kuat.
mereka ingin menghindarkan dari kemusyrikan, maka Yasin dibaca atau yang disebut dengan yasinan itu semata-mata benar-benar hanya tertuju kepada Allah. Jadi hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu benar-benar itu prakteknya, bukan ditujukan kepada yang lain. Maksudnya bukan ditujukan kepada yang lain. Apa yang dimaksud dengan yang lain? Yang dimaksud dengan yang lain itu adalah umpamanya membaca Yasin secara berjamaah, beramai-ramai, itu ditujukan untuk orang yang sudah mati, ditujukan untuk orang yang sedang sakit, atau untuk memasuki rumah baru, atau apalagi misalnya itu untuk mengusir iblis umpamanya. Nah, itu termasuk yang lain. Jadi ibadah ditujukan kepada selain Allah itu adalah diantaranya itu, dan mungkin masih ada yang lain-lain lagi. Yang penting nomor satu, untuk menghindarkan kemusyrikan bagi kelompok yang mau melaksanakan yasinan, nomor satu itu adalah ibadah hanya kepada Allah, semata-mata hanya tertuju kepada Allah. Selain Allah tidak perlu dituju karena tidak perlu diibadahi, baik itu untuk yang orang yang sudah mati maupun orang sekalipun yang masih hidup. Kalaupun ada, itu hanyalah sebatas tuduhan. Jadi bisa saja karena orang tidak paham menuduh, orang itu yasinan. Tujuannya apa? Itu pasti ditujukan untuk orang yang sudah mati. Buktinya ini sudah sudah hari yang ketiga atau hari yang ketujuh, maka dia yasinan. Nah, itulah bagi yang taunya hanya seperti itu, ya nggak apa-apa. Itu yang perlu kita kasih tahu sebenarnya. Saudara-saudara kaum muslimin dan kaum muslimat, kalau ada yang menuduh sebatas itu, yaitu hanya sebatas tuduhan, atau orang yang tidak paham atau orang yang tidak maksud. Jadi kalau orang yang paham dengan tauhid, maka prakteknya tidak akan pernah menyimpang dari Al-Quran maupun dari hadis maupun dari ajaran-ajaran Rasulullah. Karena yang pertama itu adalah bagaimana niatnya. Jadi perlu saya sampaikan, ternyata bagi orang-orang yang senang dengan yasinan, yang pro dengan yasinan, itu isinya ada dua macam. Ada dua macam pengertian atau ada dua macam pemahaman, itu ternyata seperti itu. Jadi saya sudah mengikuti bagaimana orang yang anti dengan yasinan, pengajiannya seperti apa, dan saya juga mengikuti pengajian kepada orang yang mau dengan yasinan. Ternyata itu tadi ada dua pengertian, ada dua pemahaman yang diikuti. Jadi yang pertama, ya, yasinan itu dilaksanakan bagi mereka itu adalah suatu kebaikan, yang itu dibandingkan dengan orang gaple apabila di tempat orang kematian, itu masih lebih baik orang yasinan. Itu yang pertama, pendapatnya seperti itu. Dan memang itu karena saking tidak tahunya, saking tidak pahamnya, maka yasinan itu benar-benar, ataupun Al-Fatihah maupun surat-surat yang lain, itu dibaca ditujukan untuk orang yang sudah mati. Ini yang menimbulkan kesalahpahaman, sehingga orang yang tidak mau yasinan mengatakan ini adalah pekerjaan bid'ah dalalah. Dan itu memang betul bid'ah dalalah. Itu ternyata begitu. Itu bahkan kalau orang yang khususnya orang sufi yang mengerti ilmu tasawuf, itu menghukuminya bukan hanya sekedar bid'ah dalalah, tetapi menghukuminya jatuhnya itu musyrik. Kenapa kok dikatakan musyrik? Karena kalaupun Yasin itu dibaca, ayat-ayat Al-Quran itu dibaca, maka itu adalah nilainya ibadah. Nah, kalau ibadah itu ditujukan kepada selain Allah, ditujukan kepada orang yang sudah mati, maka itu jatuhnya musyrik. Ini kata orang-orang sufi yang benar-benar sufi. Yang jadi masalah kadang-kadang orang tidak mengerti sufi mengaku-ngaku sufi. Dan yang lebih parah lagi, orang tidak mengerti sufi nuduh orang-orang sufi, sehingga orang yang yasinan dengan cara salah dituduh sebagai orang sufi. Padahal sufi nggak demikian. Sufi itu ngerti ilmu tasawuf, itu luar biasa itu. Jadi menghindarkan dari kemusyrikan. Nah, kalau yang
prakteknya itu seperti itu ditujukan kepada orang yang mati dan disebabkan karena sudah 3 hari atau 7 hari kematian seseorang lalu yasinan, maka itu semuanya tidak benar. Kenapa saya kok ngomong tidak benar? Waktu saya ngaji itu kalau yang 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 sampai 1000. Nah, kalau itu dijadikan sebab untuk yasinan, maka itu dikatakan yasinan karena makhluk. Kenapa? Karena itu makhluk. Yang namanya orang mati ya makhluk, yang namanya 3 hari, 7 hari, 100 hari sampai 1000 hari itu ya makhluk. Maka kalau yasinan disebabkan karena itu namanya yasinan karena makhluk. Maka itu disebut musyrik. Orang ibadah kok kepada makhluk, maka musyrik. Ya, ini yang pertama, kesalahan orang yang pertama atau pengertian orang yang pertama itu. Jadi benar-benar karena dia tidak paham, ikut-ikutan, yasinan ditujukan untuk orang mati, yasinan ditujukan untuk orang yang sedang sakit, itu terjadi. Yasinan untuk mengusir iblis, yasinan untuk memasuki rumah baru. Nah, itu benar-benar terjadi dan itu memang tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya, dan itu bukan yang dilaksanakan oleh orang-orang ulama yang pinter, oleh ulama-ulama yang dulu, bukan itu yang dilaksanakan. Tapi ke bawah itu karena tidak paham, akhirnya prakteknya seperti itu. Maka wajar kalau dituduh bid'ah dolalah, bid'ah yang sesat. Nah, lalu bagaimana yang benar? Nih, kalau mau yang benar, ini ya, bagi orang yang pro dengan yasinan, yang senang dengan yasinan, itu mereka punya cara yang benar, yang terhindar dari kemusyrikan. Benar-benar terhindar dari kemusyrikan dan benar-benar murni itu nilainya itu dari ibadah kepada Allah. Ini ternyata itu. Bagaimana caranya? Ketika yasinan dibaca, tahlilan dibaca, mungkin surat-surat lain juga dibaca, itu yang paling pertama itu adalah bagaimana niatnya. Itu bagaimana niatnya, tergantung pada niatnya. Kalau niatnya itu kepada selain Allah, maka itu salah. Tetapi kalau niatnya itu hanya tertuju kepada Allah, hanya untuk ibadah kepada Allah, maka itulah yang benar. Jadi tidak menyimpang. Karena apa? Mereka juga punya keyakinan. Ada hadis yang mengatakan demikian. Kata Rasulullah itu pernah bersabda begini. Apabila seseorang membaca Al-Quran, dalam satu hurufnya itu mendapat 1 pahala. Setiap 1 pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Itu sabda Rasulullah, tapi dengan syarat membacanya itu apabila dibaca karena Allah. Kalau enggak karena Allah ya enggak, malah untuk apa bacanya? Mubazir gitu. Jadi seseorang apabila membaca Al-Quran karena Allah, ini yang diingat ini karena Allah, bukan karena yang lain, maka setiap 1 huruf itu mendapatkan 1 pahala. Dan setiap 1 pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Ini hadis ini diyakini sahih. Maka orang-orang itu senang dengan membaca Al-Quran, walaupun itu hanya yasinan, hanya surat yasin yang dibaca. Itu yasin itu kalau dibaca itu 1 huruf itu dapat 1 pahala, asal karena Allah. Yasin itu ada berapa huruf, itu sudah berkali-kali, itu sudah banyak pahalanya. Jadi itu dasar bagi mereka yang mau membaca yasinan, yang mau mengadakan ibadah yasinan. Dasarnya diantaranya adalah itu. Lalu kenapa kok harus 3 hari, 7 hari, 40 hari dan sebagainya tempat orang mati dibacakan? Nah, ini permasalahan yang perlu dikupas lagi. Jadi kalau membacanya itu karena orang mati, membacanya karena 100 hari, 40 hari dan 1000 hari, membacanya karena itu berarti itu bukan karena Allah. Bukan karena Allah. Tetapi prakteknya ternyata. Nah, prakteknya ternyata itu, tapi niatnya tidak demikian. Niatnya apa? Dia tetap membaca yasin, tetap yasinan,
niatnya hanya tertuju kepada Allah, hanya ibadah kepada Allah, kapan waktunya? Dipaskan pada hari yang ke-16, pada hari yang ke-7, pada hari yang ke-40 kematian seseorang maksudnya. Dipaskan atau dibarengkan dengan memasuki rumah baru. Boleh. Ibadahnya yasinannya tetap karena Allah, waktunya dipaskan, dibarengkan. Maka bukan menjadi sebab. Sebabnya tetap karena Allah, hanya waktunya dan tempatnya dipaskan. Tempatnya di tempat orang yang kematian, yang sudah 7 hari kematian umpamanya. Harinya hari yang ke-40 untuk mengingat atau mengenang seseorang tak kematiannya, itu boleh. Yang penting jangan karena makhluk, yang penting tetap karena Allah. Soal waktu dan tempat dipaskan kapan saja itu boleh. Mau malam hari Jumat, tiap malam Jumat itu enggak apa-apa. Apalagi malam Jumat. Itu banyak kiai, banyak ustadzah yang ngomong itu adalah Sayyidul Ayyam, hari yang baik. Maka itu boleh. Nah, masih penasaran lagi umpama. Ternyata yasinan itu prakteknya, tahlilan segala macam itu ternyata ditujukan untuk orang yang sudah mati. Nah, ini pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang salah. Kalaupun ada yang bilang seperti itu, siapa yang bilang? Nggak ada kok yang bilang seperti itu. Bahkan diarahkan bahwa hubungannya dengan orang yang mati bukan kita membaca Yasin atau Al-Quran ditujukan untuk orang mati. Itu diarahkan biasanya seperti itu. Diarahkan bahwa kita membacanya ditujukan kepada Allah, ya, dengan niat apa, dengan keinginan apa, ibadah. Lalu setelah itu baru dihubungkan dengan yang mati. Bagaimana hubungannya? Ya Allah, apabila bacaan tadi dari awal sampai akhir ada manfaatnya, ada kebaikannya, baik berupa pahala maupun pengampunan dosa, ya Allah, mohon dihadiahkan kepada siapa orang yang sudah mati. Itu. Ini sudah hari yang ke-16, hari yang ke-20, hari yang ke-100. Boleh. Itu loh hubungannya dengan orang mati. Itu minta kepada Allah. Minta kepada Allah itu jangan dilarang, malah diperintah. Ada di dalam Al-Quran itu dituliskan, ud'uni astajib lakum. Itu juga sebagai dasar. Jadi ibadahnya itu hanya tertuju kepada Allah, mintanya kepada Allah. Minta apa? Minta kepada Allah untuk yang sudah mati. Itu mendoakan, ya Allah, semoga amal ibadahnya orang yang sudah mati tersebut itu ibadahnya diterima, segala dosa-dosanya diampuni, dijauhkan dari siksa kubur, dari fitnah kubur, dari fitnah dajjal, dan dari fitnah-fitnah yang lain. Nah, itulah yang disebut mendoakan, atau sering disebut dengan istilah orang mengatakan itu kirim doa. Bukannya kirim doa-doa diterima oleh kiai atau ustadz atau yang memimpin lalu disampaikan pada yang mati, demikian. Bukan, itu namanya salah paham. Kalaupun menuduh demikian, itu namanya salah tuduh. Enggak demikian. Yang benar itu adalah kirim doa itu mendoakan. Supaya apa? Supaya amal ibadahnya diterima dan sebagainya dan sebagainya. Maka itulah yang sering disebut dengan kirim doa. Soal sampai apa tidak itu haknya Allah, bukan haknya manusia. Jadi bukannya doa itu dikirim lewat kiai, bukan. Kita nggak usah berbicara sampai atau tidak lah. Masalahnya sampai atau tidak itu benar-benar haknya Allah, wilayahnya Allah. Orang kita mikirkan SMS, mikirkan HP, mikirkan pulsa, mikirkan WA, itu dikirim kepada seseorang itu bisa sampai aja kita nggak mampu kok otaknya, karena bukan wilayah otak kita. Nggak mampu. Dari dekat HP ke HP itu ya sampai, jauh dari HP ke HP itu ya sampai. Kita nggak usah mencari dari mana kok bisa sampai. Itu bukan wilayah kita, otak kita nggak mampu. Itu sudah wilayahnya satelit itu, orang-orang tertentu itu yang mampu. Maka kalau memang ikhlas ya dikirimkan saja pulsa, kalau tidak ya tidak usah. Karena apa? Kalau kira-kira ragu-ragu untuk apa? Yang penting intinya itu HP-nya sama-sama normal.
sama-sama tidak error. Tapi kalau yang satu error juga nggak sampai. Begitu juga menghadiahkan pahala yasinan, pahala membaca Al-Fatihah. Kalau yang dituju itu orang yang tidak mau beribadah, ya itu nggak sampai, karena itu termasuk orang yang error. Nah, kalau error itu tetap nggak sampai. Orang itu juga ada yang error, bukan hanya HP yang error. Orang itu ada yang error. Kalau dia nggak mau beribadah, itu error itu orang itu. Maka walaupun dikasih hadiah pahala yasinan, pahala Fatihah, ya mungkin nggak sampai juga. Mungkin begitu. Tapi kalau sama-sama muslim, insya Allah sampai. Karena apa? Pernah Rasulullah itu bersabda, ya. Ini kiai yang pernah menerangkan, kebetulan saya ada bukunya, saya bacakan saja. Pernah begini, di Rasulullah itu bersabda yang bunyinya begini. Ini artinya saja, seandainya bapakmu muslim, engkau dapat memerdekakan budak untuknya, atau bersedekah untuknya, atau menunaikan haji untuknya, semua itu sampai kepadanya. Ini hadis Rasulullah ini. Masalah sahih atau tidaknya, ya kita tidak tahu, tapi saya yakin itu sahih. Kalau hadis itu memang betul-betul sahih, maka yang sering dikiai ceritakan, terangkan itu berarti benar. Berarti wajar kalau punya keyakinan pahala itu bisa dihadiahkan. Itu insya Allah sampai, dengan syarat sama-sama muslim. Nah, pahala dari mana? Kalau dari sini memerdekakan budak, terus menunaikan haji, terus apalagi bersedekah, ini pahalanya bisa sampai. Nah, masa iya kalau ada yang inisiatif, ada yang berikhtiar membaca Al-Quran, baik yasinan maupun yang lain, lalu pahalanya dihadiahkan tidak sampai? Itu masa iya? Memang beda jalan, memang pahalanya jenisnya macam-macam. Nah, ini saudara-saudara sebagai dasar orang yang mau dengan ibadah yasinan secara beramai-ramai atau secara berjamaah atau secara bergiliran. Mudah-mudahan itu menjadikan pemahaman bagi kita, dan perlu saya kasih tahu bahwa ternyata orang-orang yang pro dengan yasinan itu mereka juga mau dan menerima mendengarkan HP yang berbunyi dengan suara kalimah-kalimah Allah. Artinya apabila disetel HP, dia juga mau mendengarkan, karena itu baik. Demikian juga kalau ada ceramah-ceramah atau pengajian-pengajian yang ada di dalam radio maupun di TV, dia juga mau mendengarkan. Walaupun itu zaman Rasulullah tidak ada, tapi mereka juga tetap mau mendengarkan. Karena prinsipnya apa? Prinsipnya itu adalah hal yang baik. Mudah-mudahan yang baik itu akan menghasilkan yang baik. Maka itulah kira-kira pemahaman-pemahaman yang saya peroleh dari dua pemahaman. Artinya dari kelompok yasinan antara yang pro dan yang kontra. Kalau yang kontra dia juga punya dasar yang kuat, kalau yang pro juga punya dasar yang kuat. Hanya bedanya kalau yang pro itu tetap meyakini dasar-dasar yang kuat bagi orang yang kontra, tetapi meyakini dasarnya bukan hanya itu saja, masih ada dasar-dasar yang lain. Jadi kalau ibaratnya makanan, itu orang mengatakan begini, yang satu kelompok mengatakan bahwa lanting. Kalau ini kue-kue ada di Lampung yang ada kue lanting, atau di kampung lah ya. Nah, lanting itu bahan dasarnya itu dari singkong. Tuh. Jadi itu benar kalau orang mengatakan lanting itu bahan dasarnya dari singkong. Tetapi ingat, ada yang lain juga yang mengerti kue lain. Umpama kue geblek, kue lemet, umpama ya, stripping, bahkan ada yang oyek. Itu mereka meyakini itu bahan dasarnya itu dari singkong. Jadi setelah diteliti semuanya itu baik lanting, geblek, lemet, singkong, oyek, itu semua bahan dasarnya itu dari singkong. Jadi dasarnya sama. Demikian juga orang yasinan, orang membaca surat yasin secara berkelompok, dan orang yang tidak mau atau yang kontra. Ini semua sama-sama punya dasar, dan dasarnya semua menurut saya ya semuanya benar kok.
Yang pro kalau dasarnya seperti itu ya benar. Tapi ya kita tidak perlu menolak pemahaman orang yang kontra. Yang kontra dia juga punya pendapat dasarnya juga benar. Hanya bedanya tidak diakui hanya itu tok, hanya itu saja. Masih ada dasar-dasar yang lain yang benar. Cuman di situ bedanya. Jadi kira-kira itulah saudara-saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menimbulkan pemahaman yang sama-sama sejuk, tidak saling salah menyalahkan. Jadi yang pro itu ya benar, yang kontra itu dasarnya juga benar. Hanya permasalahannya yang tidak benar ini yang perlu diluruskan. Kalau masih ada orang yang membaca surat Yasin ditujukan kepada selain Allah, itu yang harus kita bina bersama-sama. Jadi kalau membaca Yasin atau Yasinan, niat pertama harus ditujukan hanya kepada Allah, ibadah kepada Allah. Selain itu jangan dituju, jangan diibadahi. Tidak boleh diibadahi. Karena membaca Yasin itu nilainya itu adalah ibadah. Itu nilainya ibadah. Makanya kalau ibadah itu disalahkan, maka akan menjadi salah. Ibadah kok untuk orang mati, nah itu salah. Jadi ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.